Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir bandang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara Selasa pagi. Material banjir yang terdiri dari lumpur dan campuran batang kayu ini merendam permukiman warga. Tak hanya itu, banjir juga menghancurkan sebuah jembatan penghubung antar kabupaten. Banjir terjadi sejak jam 5 pagi akibat meluapnya Sungai Peoho yang berada di Kecamatan Watu Bangga karena hujan mengguyur wilayah tersebut sehari semalam. Terkait banjir ini, BPBD Kolaka dan pihak kepolisian telah melakukan pendataan dan peninjauan ke lokasi banjir untuk mendata warga yang terdampak banjir bandang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Mario Dandi resmi berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap mantan kekasihnya, AG. Penetapan ini berdasarkan gelar perkara yang dilakukan pada tanggal 27 Juni yang lalu. Mario Dandi Satrio resmi jadi tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap AG. Mario terancam hukuman 15 tahun penjara. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik gelar perkara pada tanggal 27 Juni lalu. Mario dilaporkan oleh kuasa hukum AG dan dalam laporannya menyebut hubungan seksual yang terjadi antara Mario dengan kliennya termasuk pidana. Pasalnya AG masih berusia 15 tahun, sehingga meski tanpa paksaan, Mario bersalah karena diduga sudah berhubungan dengan anak di bawah umur. Hal ini menambah daftar kasus Mario Dandi. Sebelumnya Mario didakwa terlibat penganiayaan berat dengan ancaman 12 tahun penjara. Ya, sementara itu saat bersaksi mantan kekasih Mario, Amanda sempat pingsan di ruang sidang. Sidang pun diskor sementara sambil menunggu penanganan medis untuk Amanda. Anastasia Pretia Amanda yang hari ini bersaksi dalam sidang penganiayaan berat dengan tersangka Mario Dandi dan Saint Lucas sempat menangis kesakitan. Sidang pun diskors sementara oleh Hakim Ketua Ali bin Ribut. Hakim juga meminta dokter dari Kejaksaan untuk memeriksa kondisi kesehatan Amanda, sementara ibu Amanda ikut menenangkan anaknya. Hasil pemeriksaan menyebut kondisi Amanda sehat dan bisa melanjutkan sidang. Sidang pun dilanjutkan dengan mendengarkan kesaksian Amanda. Dalam kesaksiannya, Amanda mengungkap soal AG yang sempat hilang 2 kali. Mario yang panik AG hilang sempat mengancam akan menembak David. Iya, tapi dia sempat berkali-kali bilang kayak, siapa? Apa yang lo tahu tentang Agnes gitu, berkali-kali. Kepada saudara? Iya. Terus? Apa yang lo tahu tentang Agnes? Terus saya bilang, jangan nanya saya gitu. Jangan nanya saya, terus nggak berapa lama, karena saya nggak jawab, dia langsung nelfon orang depan saya itu hampir 15 menitan. Nah, siapa yang ditelepon sama Mario? Saya di depan saudara? Ngintip namanya David. Ngintip namanya David. Amanda juga membantah memberikan informasi kedekatan antara David dengan AG kepada Mario. Kita ke informasi lainnya pemirsa, olah TKP kembali dilakukan di rumah yang dijadikan tempat aborsi ilegal di Kemayoran, Jakarta untuk mencari sisa jaringan janin yang dibuang di septic tank. Sebelumnya polisi juga telah melakukan olah TKP dan menemukan jaringan manusia yang diduga sebagai janin yang dibuang. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat kembali melakukan olah TKP di klinik aborsi ilegal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Petugas membongkar septic tank yang menjadi tempat penampungan janin karena pelaku membuangnya melalui kloset. Dalam kasus aborsi ilegal ini, polisi menetapkan 9 orang tersangka, 2 diantaranya residivis di kasus yang sama. Sebelumnya, polisi juga telah melakukan olah TKP dan menemukan jaringan manusia yang diduga sebagai janin yang dibuang. Hari ini olah TKP dilanjutkan kembali untuk mencari jaringan yang diduga janin lainnya. Di hari kedua ini kami masih fokus untuk menemukan sejumlah janin.
untuk persesuaian dari keterangan tersangka yang mengatakan bahwa periode 15 Mei sampai dengan 27 Juni saat mereka digerebek itu ada kurang lebih sekitar 50 lebih wanita yang sudah digugurkan dan janin-janinnya semuanya dibuang ke kloset. Kemarin kita sudah menemukan satu sel yang diduga itu bagian dari janin berada di saluran. Setelah kami telusuri ke dalam memang ada saluran pipa yang terpecah, ya, artinya bahwa ada memang yang air buangan dari kloset itu keluarnya ke selokan. Namun masih ada juga yang kita dalami saat ini di tempat TKP tersangka. Klinik aborsi ilegal ini beroperasi sejak bulan Mei 2023 lalu dan sudah beroperasi selama 1,5 bulan. Sementara itu tarif yang dikenakan pelaku terhadap pasien mencapai Rp2.500.000 hingga Rp15 juta tergantung dari usia kandungan. Dari Jakarta, Ismalia Ilham Jarkasi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita yang baru 1 hari menikah hilang setelah izin ke suaminya untuk membeli ayam geprek. Pihak keluarga melaporkan kasus ini ke polisi dan hingga kini keberadaan sang istri belum juga diketahui. Warga di Kampung Sukajadi, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, dihebohkan oleh kabar seorang pengantin wanita hilang sehari usai akad nikah. Kejadian ini bermula saat pengantin wanita, Anggi Anggreni, berpamitan kepada sang suami untuk pergi menemui penjual ayam geprek. Setelah suaminya mengizinkan, Anggi yang sebelumnya masih sempat komunikasi melalui telepon selulernya, kemudian hilang kontak. Pihak keluarga kemudian berusaha mencari keberadaan Anggi, namun hingga tengah malam Anggi tak kunjung ditemukan. Setelah 2 hari pencarian, suami Anggi akhirnya melaporkan hilangnya Anggi kepada Polsek Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. WA-nya nggak aktif, ya saya samperin ke lokasi tersebut, tapi udah nggak ada orang. Nanya-nanya ke orang sekitar situ? Nggak pada tahu. Nggak pada lihat? Ada yang lihat? Terus kamu udah lapor polisi? Saya udah lapor polisi waktu setelah 1-24 jam saya lapor polisi. Di Polsek Ranca Bungur. Namun sampai sekarang masih belum ada informasi dari pihak kepolisian. Rencananya, pihak keluarga akan kembali menggelar resepsi pernikahan pada 15 Juli 2023 mendatang. 1.000 undangan telah disebar untuk acara itu, namun rencana itu terancam gagal jika nasib Anggi tak kunjung diketahui. Pemirsa, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, menyebut oknum TNI Polri ada yang terlibat membackingi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurut Beni, bisnis TPPO tak tersentuh selama ini lantaran dibackingi oleh oknum yang memiliki atribut kekuasaan. Dalam konferensi pers yang digelar di Kemenko Polhukam siang tadi, Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengungkap ada oknum pemerintahan lainnya yang terlibat dalam TPPO, termasuk di lembaga yang dipimpinnya. BP2MI mengaku memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada anggotanya yang terlibat kasus TPPO. Tadi bukan gosip, cuma benar. Terima kasih. Tarik mundur ke belakang, misalnya 5 ataupun 10 tahun lalu. Ini yang sering saya katakan, ini bisnis kotor yang perputaran uangnya sangat besar. Terkait keterlibatan pihak-pihak dari kementerian lembaga sudah dari 3 tahun lalu. Sementara itu, dalam kunjungan kerjanya ke Hong Kong, Menteri BUMN Erick Thohir berkesempatan bertemu dengan pekerja migran Indonesia di kantor bersama BUMN di Far East Finance Center Hong Kong. Erick Thohir mendorong semua pekerja migran untuk dapat bekerja dengan legal dan terlindungi melalui program BUMN bersama BP2MI. BUMN berkomitmen mendukung Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia atau BP2MI dalam memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia PMI di luar negeri. Tercatat 50% atau sekitar 9 juta PMI di seluruh dunia masih bekerja dengan status ilegal. Dalam silaturahmi dengan PMI di kantor pusat BUMN di Far East Finance Center Hong Kong, Menteri BUMN Erick Thohir akan mendorong semua pekerja migran dapat bekerja dengan legal.
saya mendorong bank-bank Himbara, BNI, Bank Mandiri, BRI untuk hadir bekerja sama dengan mereka, ya, dan mendorong supaya legal dan mereka mulai menabung supaya apa? Ketika mereka sudah pulang tentu ke tempatnya masing-masing bisa mulai berusaha. Dan saya mendorong mereka kalau usaha kembali ke tempatnya usaha pangan. Mungkin harapan itu adalah lebih memberikan edukasi lebih ya, bekal lagi untuk wirausaha tadi yang seperti apa Erik yang sudah jelaskan kepada kita semua bahwa kita di sini butuh pembimbingan, pendampingan baik itu dari BUMN, pemerintah. Upaya itu dilakukan pemerintah agar pekerja migran di luar negeri termasuk Hong Kong bisa mendapatkan perlindungan seperti asuransi kecelakaan kerja, termasuk melindungi dan menghindari pekerja migran perempuan dari kejahatan seksual. Dari Hong Kong, Ricky Anwardi, iNews melaporkan.